warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat RSUD Kota Bogor. Ketemu lagi di podcast siang ini. Hari ini, apa kabar nih teman-teman semua yang lagi di rumah, lagi di kantor habis makan siang, sambil nerusin pekerjaan atau yang sambil santai-santai di rumah, boleh sambil lihat YouTube RSUD Kota Bogor, kita dengerin podcast hari ini. Ketemu lagi sama saya Dita sebagai moderator siang ini. Hari ini judulnya agak unik nih, beda dari judul-judul podcast kemarin-kemarin. Biasanya kan kita bahas tentang penyakit sehari-hari. Nah, sekarang kita membahas suatu fenomena, bukan suatu suatu hari. Jadi ini berdasarkan hari tanggal 3 Desember kemarin kita memperingati Hari Disabilitas Internasional. Nah, sekarang kita akan membahas hal tersebut bersama ahlinya, seorang dokter rehab medik yang sudah sangat terkenal, amin, yaitu Dr. Adila, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Assalamualaikum dokter, sehat? Hitam-hitam ya, seperti cuaca Bogor, tapi tetap adem ya dok ya? Kan rasanya sama kamu, jadi adalah cahaya di balik aku. Iya. Aduh, yang gombalin perempuan. Oke dokter, teman-teman saya nanya nih, kok disabilitas yang ngomongin ahlinya dokter rehab medik, jadi disabilitas itu kan kita kalau tahu secara artinya, nanti dong, aku jelasin dulu nih, aku tahu nih dok, yang aku tahu nih ya, disabilitas itu kan artinya ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu ya dok ya. Jadi, nah nanti apa yang dia tidak mampu akan diajarkan atau dioptimalisasikan fungsinya sama dokter rehab medik, ya nggak dok? Ya. Oke. Nah terus benar nggak tuh artinya disabilitas itu? Jadi sebenarnya disabilitas itu adalah seseorang yang memiliki keterbatasan mental, fisik, intelektual, sensori, dan bagaimana dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya dia untuk kesehariannya dia. Singkatnya seperti itu gitu. Tapi pertanyaannya kalau pertanyaan ujian, maksudnya ujian nasional banget, aku jadi kayak flashback gitu loh gitu. Ya pokoknya tidak hanya kayak jadi disabilitas itu nggak hanya tentang keterbatasan secara fisik aja, tetapi bagaimana dia terhadap mental, intelektual, dan bagaimana dia nyaman terhadap stimulus sensori sehari-hari yang sebenarnya akan jadi membatasi dia untuk melakukan aktivitas kesehariannya kayak gitu loh gitu. Oh jadi bukan cuma orang-orang yang, mohon maaf dok, tidak lengkap anggota geraknya, tapi secara mental sama secara intelektual juga ya dok ya? Berarti contohnya apa dok kalau intelektual? Kayak misalnya IQ-nya di bawah rata-rata kayak gitu ya, atau misalnya gangguan belajar, atau juga sebenarnya kayak misalnya si anak ini mungkin gagal fokus, atau orang-orang yang mungkin hanya punya rentang nyaman sedikit. Nah itu sebenarnya juga ada orang-orang yang disabilitas. Kalau bedanya sama difabel apa dok? Difabel itu adalah orang yang harus membutuhkan device khusus. Ya sama sih sebenarnya, tapi sebenarnya lebih spesifik laginya supaya seorang itu butuh alat khusus untuk melakukan kebutuhan fungsionalnya. Oh, jadi kayak misalnya orang yang anggota geraknya nggak lengkap, dia butuh kaki palsu, misalnya bukan tangan palsu, seperti itu ya. Terus untuk disabilitas yang mental nih dok, kan sekarang nih lagi gangguan mental gitu ya? Betul, lagi ngetren ya, lagi banyak isu-isu tentang depresi, terus lagi ya kayak gitu dok, anak-anak sekarang yang apa-apa tuh, kayak yang kemarin terakhir viral tuh dok, yang dia itu mohon maaf ngebunuh keluarganya karena misalnya dia ada gangguan belajar, gangguan fokus, itu juga termasuk disabilitas ya dok ya? Kalau dari term yang kita pakai untuk disabilitasnya itu termasuk disabilitas. Itu luas ya artinya. Terus, nah yang kemarin aku baca tuh ada yang namanya orang dengan disabilitas itu membutuhkan lingkungan inklusi. Apa sih dok inklusi itu? Sebenarnya aku agak sedikit menghindari kata-kata inklusi ya Dita ya, karena berat ya dok ya? Sekarang mungkin ada sedikit pergeseran dari untuk secara internasional, kata-kata inklusi itu ada sedikit pergeseran ke arah yang sebenarnya mungkin kayak belum selaras atau tidak selaras dengan
budaya, agama kayak gitu loh. Nah itu sebenarnya ada inklusi seperti itu. Cuma inklusi itu bagaimana anak itu akan misalnya kalau anak ya, konsepnya anak atau seseorang itu akan merasa terbentukkan pada saat dia ada di lingkungan tersebut. Oke. Dan didukung, disupport pada lingkungan tersebut. Misalnya aku mungkin tidak bisa melakukan atau memegang gelas gitu ya. Tiba-tiba aku punya alat yang sebenarnya akan sangat membantu aku untuk bisa memegang gelas. Atau misalnya aku masuk ke sekolah atau masuk ke ruang kerja yang kecenderungannya orang-orangnya memang tidak menerima orang lain yang memiliki kekurangan seperti mereka. Nah itu sebenarnya bukan inklusi. Tapi kalau misalnya orangnya ini sangat mau siapa aja sih yang mau direkrut sama gue kayak gitu ya, yang mau siapa aja yang memiliki keterbatasan apapun, nah itu adalah lingkungan inklusif. Jadi kalau dibilangnya itu adalah seimbang, disamaratakan ya. Jadi keberagamannya itu ya udah kita nerima aja keberagaman dan kita harus menerima perbedaan tersebut. Oke. Soalnya aku kemarin sempat baca tuh, memperingati Disabilitas Internasional, Indonesia akan mempunyai atau menciptakan lingkungan yang inklusi untuk masyarakat Karena kan sebenarnya tema yang gitu. Sekarang ya, tema yang sekarang itu adalah untuk inklusi ya. Tapi apa ya, maksud aku kalau kayak gitu apakah jadinya bukan eksklusif atau malah mendiskriminasikan nggak sih dok jadinya? Enggak. Jadi sebenarnya kalau aku beradaptasi dari negara tetangga ya. Oh iya, dia suka traveling beliau ini, jadi bisa banyak contohnya ya. Jadi contohnya kalau di negara tetangga itu adalah kamu kayak misalnya aku susah naik pesawat, misalnya mungkin ekstremitas atau misalnya tungkai dan lengan aku tidak berfungsi sebagaimana normalnya. Berarti mungkin aku akan susah nih masuk ke dalam pesawat. Nah sebenarnya mungkin ada kursi roda yang mereka provide buat orang seperti aku kayak gitu loh. Dan tapi nggak mungkin karena keterbatasan aku tuh cuma kaki dan mungkin kesusahan aku adalah menggapai atas kabin, ya aku cuma dibantu situ aja. Yang lain aku tuh aku akan bisa mengakses segalanya dengan mudah dan aku akan di-provide sesuai dengan kebutuhan aku aja. Nah, itu sebenarnya inklusif. Gitu. Dan sebenarnya kayak misalnya akses ke public transport atau misalnya ke ruang publik yang lain nih, misalnya taman atau mall, itu tuh di-provide misalnya ada parkiran khusus orang disable gitu ya, misalnya bagaimana turunnya bisa lebih mudah, naik turunnya lebih mudah, atau parkirannya lebih luas karena mungkin kursi rodanya harus rotasinya harus lebih mudah kayak gitu. Atau misalnya rem itu loh, jalan yang nanjak itu loh, itu tuh akan lebih mudah untuk mereka akses untuk kursi rodanya. Atau misalnya pencahayaannya terlalu kuat, atau misalnya suara di rumah sakit misalnya terlalu banyak noise-nya, banyak gangguannya, itu juga akan sangat diperhatikan pada negara-negara yang sangat memperhatikan orang-orang dengan disabilitas atau yang difabel. Oh, kalau kita nih di Bogor, aku suka lari ini dok, di Sempur, di Istana tuh ada yang jalur kuning. Enggak sih, jalan sih dok, abis itu jajan. Jadi itulah kalau kita lari tuh ke Sempur, keliling kebun raya tuh ada yang jalur kuning yang permukaannya tuh tidak rata sama sebaliknya. Itu juga buat orang buta ya. Kadang ada sebenarnya banyak orang yang agak tidak nyaman dengan pakai tuna itu kan sebenarnya tidak mampu kan. Sedangkan kalau misalnya mereka akan lebih milih langsung sebut aja termnya kayak buta ya, buat orang buta kayak gitu ya. Bahkan waktu itu aku pernah nih ditegur sama salah satu followers aku yang memang dia bisu tuli. Aku lebih nyaman kalau dipanggil bisu tuli dibandingkan tunarungu karena memang termnya akan lebih nyaman dari aku. Kalau tuna itu kesannya kamu tuh nggak punya, padahal kan kamu punya mulut gitu, kamu punya telinga gitu ya tuh. Gitu sih. Jadi kalau ya tadi udah balik lagi yang tadi salah satu yang di Bogor itu tuh kayak gitu sih. Tapi yang lain aku kayak belum temuin deh kemudahan. Sebenarnya itu juga nggak mudah sih. Itu nggak mudah juga ya. Tapi kayaknya aku hampir jarang ngelihat fungsinya itu jadi berfungsi ya si jalan itu. Ya karena itu tuh nggak
nggak diceritakan atau nggak diedukasi ke orang-orang. Pertama itu. Yang kedua, aksesnya susah banget. Kamu tuh ini ya, trotoar, kamu tuh harus loncat dulu nih ke trotoarnya, ada kan dia tinggi trotoarnya. Iya. Kalau misalnya kamu nggak dibantu sama orang lain, kamu akan susah mengakses si jalan kuning itu tuh, ya nggak? Nah, dan orang lain tuh suka nggak peka. Ada salah satu influencer di Instagram, dia buta, dia sebenarnya dia buta setengah kalau nggak salah, dan dia itu skateboarder gitu. Aku sangat terinspirasi sama dia karena mungkin kita satu frekuensi ya, maksudnya dia tuh Apa main skateboardnya? gue main skateboard. Jadi sebenarnya dia julid mungkin ya. Sama julidnya. Nah, jadi dia itu bikin konten bagaimana ternyata orang-orang di sekitar dia nganggep dia tuh nggak buta. Oh, Orangnya ganteng. Aku jujur orangnya kalau ganteng. ganteng langsung follow nih. Ganteng, terus udah gitu dan nggak kelihatan kalau misalnya dia tuh buta. Gitu, dan memang dia butanya memang karena ada satu kejadian yang bikin dia buta sebenarnya. Nah, kemudian bahkan tuh kayak misalnya anak SMA aja, mas ayo bantu gitu ya. Oh ya dibantu, mas bayar dong, mas cosplay kan, kayak gitu loh. Itu sesuatu yang jahat menurut aku. Iyalah. Terus bahkan kayak misalnya mas aku mas mau nyebrang ya, iya gini, yuk bareng gitu. Dikirain kan kalau misalnya dia tahu orangnya nggak bisa lihat gitu ya, dituntun lah atau apa, mas ayo pegang aku kayak gitu ya. Orang yang ngajak itu udah jalan duluan kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kita itu jadi kayak, kita tuh sebagai masyarakat tuh kayak kurang peka gitu terhadap orang-orang yang membutuhkan kita kayak gitu lah, gitu sih. Jadi sebenarnya jadi kayak penting nggak penting kalau misalnya kamu udah nginjek itu tuh penting, tapi kalau misalnya kamu susah ngakses ke situnya jadi nggak penting kan. Mereka akan lebih milih jalan yang lain, itu yang pertama. Yang kedua adalah itu tuh ada terlalu konturnya tuh kayak berubah-ubah, ada yang pecah segala macam, dan itu kan sebenarnya akan sangat harus sama ya, ada aturannya, ada aturannya, dan itu tuh benar-benar naik turunnya tuh harus sesuai dengan bacaan tongkat yang dia gerakin gitu. Selain, coba dokter, kan tadi aku bilang aku nih lihat di negara tetangga nih misalnya nemuin apa, ada nggak kira-kira yang gitu. bisa nih kayaknya di negara gue diterapkan, asik. Yang paling amazed dalam perjalanan aku adalah kemarin aku datang ke kita sengaja datang ke salah satu perpustakaan, dan di mana itu jadwalnya pas di mana aku datang. Dan di perpustakaan itu tuh ada pembacaan cerita bahasa isyarat. Pembacaan, ya. Jadi read aloud, ya kan, baca keras kan sekarang lagi booming baca keras nih. Baca keras dengan bahasa isyarat. Nah, kemudian waktu kami datang, aku pikir tuh udah kebayang, hari ini bakal banyak anak bisu tuli ini di sini gitu, anak bisu tuli duduk gitu, terus ngedengerin cerita bacaan keras ini, terus nanti ada interpreternya. Beberapa memang ada interpreternya, dan interpreternya ada yang bisa bicara, ada yang bisu beneran. Gitu, dan yang bisu beneran itu yang beneran pakai bahasa isyarat. Makin yakin nih berarti banyak anak bisu tuli. Dan ternyata yang sangat istimewanya di sana itu tuh bukan buat orang bisu. Jadi itu untuk ngasih edukasi ke anak-anak, ini loh ada bahasa lain yang sebenarnya nggak pakai suara. Wah, hebat ya. Ya, luar biasa kan? Dia tuh mereka kayak nggak mainin head, knees, and toe atau kepala, pundak, lutut, kaki, tapi pakai bahasa isyarat. Dan itu anak-anak yang datang tuh anak-anak semua bisa dengar. Oh, ya itu salah satu cara untuk meningkatkan kepekaan mereka ya, Dok ya? Iya, gitu. Dan sebenarnya yang terjadi sekarang itu tuh kayak, oh ya udah, ada anak inklusi di kelas aku, atau misalnya ada ABK di kelas aku. Yang paling penting ya ABK-nya ikut aja belajar, tapi si anak ini nggak tahu nih aku harus gimana sih sama si anak itu, kayak gitu. Nah, itu yang paling penting, karena kita jadi mengenal, oh ternyata nggak semua teman itu harus diajak ngomong banyak loh. Kalau misalnya teman itu kayaknya kalau misalnya banyak bergerak kan mungkin anak itu kayak dipukul atau diserang sama anak itu. Tapi kalau misalnya anak itu tidak diberikan edukasi yang tepat, anak itu kesannya, teman aku nakal banget deh, aku nggak suka deh, aku kesannya dibully deh, kayak gitu kan. Bagus sih, Dok, kalau bisa sekolah-sekolah ngadain itu sekali ya, Dok ya, biar anak-anak juga bisa lebih simpati. Ada yang pertanyaan? Boleh dari teman-teman netizen, silahkan yang mau bertanya. Oh, ini ada, Dok. Ini udah.
Oh iya, apa yang membedakan antara disabilitas mental dengan disabilitas intelektual? Udah ya tadi ya teman-teman ya. Jadi disabilitas itu artinya tidak hanya secara fisik, tapi juga mental dan intelektual. Tadi juga contohnya udah dijabarkan. Oke lanjut, yang kedua, apakah disabilitas ganda bisa sembuh dok? Apa sih disabilitas ganda? Nanya, aku mah beneran nanya. Mungkin yang sebenarnya mungkin kayak double gitu loh Dit. Oh ya, fisik, yes, mental too gitu ya. Ya kayak gitu. Sebenarnya yang terjadi kita nggak pakai, kalau aku sebagai dokter yang menangani orang-orang disable, kita nggak pakai kata sembuh. Tetapi apakah dia bisa fungsional atau enggak? Oke. Ya enggak kan? Ya. Kalau sembuh itu fiktif ya. Mungkin kamu dokter ya, kamu dokter kan? Ya aku nggak tahu ya aku dokter atau enggak. Nah, Oke. tapi kalau misalnya kita kebiasaan sebagai orang medis bilangnya dikasih obat, misalnya obat sakit kepala, dikasih obat sembuh hilang sakit kepalanya, nggak kayak gitu. Kita bilangnya adalah apakah si orangnya ini secara kemungkinan dia berfungsi, dan fungsinya itu kita lihat nih fungsi yang terminimal mungkin yang akan membantu dia. Yang paling mungkin itu adalah kalau orang-orang, apakah dia akan sangat bergantung dengan lingkungan orang-orang di lingkungan rumahnya ya. Kalau misalnya tergantungnya itu sebesar apa. Nah kalau misalnya tergantung, kita misalnya dia masih bisa maksudnya ketergantungan banget, jadi kita akan mundur lagi nih. Gimana caranya mencegah dia nggak frustasi? Bagaimana coba ya orang-orang yang post stroke aja, pasca stroke aja, habis stroke itu misalnya dia jadi nggak bisa ngomong ya. Dan sebenarnya mungkin orangnya tuh cerewet nih kayak aku gitu awalnya, terus tiba-tiba dia jadi afasia atau yang kehilangan kemampuan bahasa, yang dia benar-benar dia nggak paham atau apapun, tapi dia tuh sebenarnya bisa punya pikiran terhadap sekitarnya. Frustasi nggak sih? Karena dia tuh kayak terjebak di dalam tubuh yang sebenarnya mungkin yang dulu nggak kayak gini. Nah itu sebenarnya bagaimana kita bisa mengubah kemampuan komunikasinya kayak gitu. Jadi fungsinya tuh kita ubah nih, kita ganti nih, kita substitusi nih kayak gitu. Terus ketiga misalnya tangannya jadi kaku nih post stroke, jadi nggak bisa ya, terus gimana nih supaya dia tetap bisa makan sendiri? Berarti kita akan kasih alat khusus nih, sendoknya kita bengkokin atau apa supaya dia mempermudah keadaan-keadaan tersebut gitu. Terus bahkan di negara tetangga kita di Malaysia itu ada namanya rumah sakit rehabilitasi tuh. Iya. Ya, dan di situ tuh mereka itu mendata berapa apa sih jumlah pekerja paling banyak di negara mereka. Misalnya banyaknya kulinya tuh kerjanya apa? Nge-shovel misalnya, ngepel. Bukan, shovel tuh apa? Kayak tuh pasir, nyerok pasir lah. Maaf ya. Nyerok pasir, atau misalnya jadi supir taksi. Berarti nanti alatnya yang kita ubah dari si mayoritas pekerjaannya tersebut. Hebat gitu ya. Atau enggak nanti kita bisa kasih nih ketenaga kerjanya, misalnya dia nggak bisa nih kerjanya lama-lama kayak dulu, mungkin dulunya bisa 4 jam, kita sekarang kurangin jadi setengah jam karena mungkin daya tahan tubuhnya juga kurang kayak gitu. Jadi kerjaan mana sih yang bisa kita berikan ke dia kayak gitu. Jadi intinya tidak bisa sembuh, tapi bisa dioptimalisasi. Nah, caranya itu gimana? Datanglah ke Dokter Adila dan dokter rehab medik lainnya. Jadi dokter rehab medik ini guys punya punya tim untuk membantu teman-teman disabilitas dan keluarganya biar bisa optimalisasi fungsi atau lebih fungsional ya dok ya. Ada pertanyaan lain yang ketiga? Dok, apa yang harus dilakukan sebagai orang tua ketika kita memiliki anak disabilitas agar anak disabilitas tersebut bisa mandiri ketika mereka dewasa kelak? Pertama adalah ikhlas, karena yang selalu datang ke saya adalah orang-orang yang pengen targetnya akademis. Iya. Pertama itu, nggak semua orang itu akan kita aja nih orang yang tipikal, maksudnya orang-orang yang sebenarnya aku nggak bilang normal ya, aku nggak pernah bilang normal, aku bilangnya tipikal, rata gitu ya. Orang-orang yang rata itu
belum tentu dia akan puas dengan ijazah dia. Betul, Bu? Betul sekali. Ya gitu ya. Jadi kamu ranking 1 apa sih nih gitu ya? nah kayak gitu kan. Nah jadi jangan terlalu memberikan target tinggi kepada anak tipikal pun, bahkan ke anak yang atipikal kayak gitu loh. Iya. Ya apalagi anak disable, dia mungkin akan effortnya tuh susah banget nih buat ngangkat gelas, ngangkat botol, effortnya tuh kan susah banget nih. Jadi tuh jangan dipaksakan, ikhlas yang pertama kali. Dan kita jangan terlalu ambisi. Ya, kita membuat ambisinya diturunkan nih gitu. Yang ketiga adalah yang jarang ditargetkan oleh orang tua adalah kemandirian. Iya. Dan yang harus dipikirkan adalah when will be, kayak gitu. Misalnya kayak aku bilangnya, Bu, kalau misalnya nanti ibu nggak ada, atau misalnya ya ibu ada tapi tiba-tiba ibu pergi ke suatu tempat dan dia menghilang dan dia tidak bisa mengkomunikasikan apapun apa yang harus dilakukan, kayak gitu loh. Itu tuh adalah hal yang paling pendek, itu tuh yang sederhana ya, tujuan pendek aku tuh itu aja. Yang tujuan berikutnya adalah kalau misalnya nih dia biasanya dibantu untuk cebokin sama orang tuanya atau sama susternya atau sama neninya gitu, terus tiba-tiba nggak ada nih di sekolahnya, sedangkan dia bisa nih target akademis, tapi dia nggak bisa kemandiriannya itu tuh kemandirian tuh bukan menulis sendiri, tetapi bagaimana dia bisa mengkomunikasikan aku kebelet kayak gitu. Iya ya, jadi apa ya? Ya ngerasa sih dulu kan waktu SD ya, tapi enggak sih. Kamu sih dicebokin? Enggak, bukan masalah ceboknya. Enggak, maksudnya kita aja tuh yang maksudnya anak-anak sekolah yang tipikal atau yang rata-rata punya kemampuan rata-rata itu kayak apa di-push sama orang tuanya yang harus bisa ini, bisa main piano, harus bisa bola lah, bisa apa, harus ranking ini, ranking itu, atau hafal ini, hafal itu aja udah ngerasa berat, apalagi buat anak-anak atau teman-teman yang disabilitas ya, Dok. Jadi yang pertama ibu bapaknya dulu nih yang harus nerimo dan apa namanya bisa ikhlas gitu ya. Ada lagi pertanyaan, bagaimana cara berkomunikasi dengan penyandang disabilitas intelektual? Jelas banget ya. Pertanyaan bagus ini. Oke. Kalau ada door pass kita kasih nih, tapi nggak susah ya. Minum. Ya, pertama adalah kamu pengen berkomunikasi seperti apa? Sebenarnya bisa apapun. Yang paling mudah adalah komunikasi itu intinya adalah kamu membentuk chemistry, ya nggak dong? Iya dong. Gak semua orang punya chemistry bagus sama aku kan, Bit? Iya betul. Kok Juli ketawanya? Nah, jadi sebenarnya yang paling penting adalah kita membentuk chemistry itu. Karena kalau misalnya udah ngerasa getaran, si anak itu nggak akan jauh. Paham? Ya. Nah, dan chemistry itu nggak bisa dipaksain. Dita lihat gue kayak gitu, nggak kan? Dita duduk, lu lihat gue dong. Nangis gitu, dong aku. Nggak bisa dong kayak gitu. Yang paling penting adalah membentuk chemistry itu. Terus kemudian yang kedua, kalau misalnya si anak itu memang sangat nonverbal, seseorang itu sangat nonverbal, buatlah pilihan sebenarnya. Dan pilihan itu biasanya sifatnya basic needs, kayak kebelet, lapar, kenyang, ngantuk, kayak gitu loh. Kalau misalnya dia udah bisa milih dan basic needs-nya udah kepenuhin, baru kita naik nih. Kayak misalnya mulai kayak misalnya kamu nyaman nggak, misalnya senang, sedih, marah, kayak gitu. Baru nanti naik lagi kayak gitu. Jadi jangan susah-susah dulu. Dan kalau bisa ada pilihan, ada nih, aku diajarin sama orang tua pasien nih. Ada pilihannya kayak misalnya yes or no or others, kayak gitu lah. Kita tuh suka kadang-kadang kasih pilihannya, kamu mau teh atau kopi? Iya. Ya kan? Tapi kamu nggak ngasih pilihan lain yang mungkin akan bikin orang frustasi kan. Sedangkan mungkin di depannya dia tuh ada orange juice gitu kan. Nah itu jadi sebenarnya ada misalnya kopi, teh, atau lainnya kayak gitu. Dan lainnya tuh nanti kita akan bentuk jadi 2 pilihan lagi, tapi ada lainnya lagi kayak gitu. Supaya dia juga nggak frustasi terhadap kemampuan ekspresifnya dia. Jadi bukan ekspresif itu nggak selalu bersuara ya. Ekspresif itu bisa nunjuk, bisa kayak ngasih bahasa tubuh atau misalnya senyuman kayak gitu. Dan itu sebenarnya udah bentuk komunikasi ekspresif. Itu kalau anak, Dok. Kalau dewasa Sama kayak gitu. Karena sampai sekarang pun
pasien aku tuh udah kayak teenage gitu loh, Udah remaja ya teenager gitu kan. Nah dan sebenarnya itu tuh tetap sama, dan kayak misalnya kita pakai dukungan visual nih, biasanya kita pakai misalnya pakai pola gambar yang sifatnya sequence ya, tahapan yang nanti kita akan ajarkan pelan-pelan kayak gitu. Dan yang paling penting adalah rata-rata anak-anak atau orang-orang disable itu konsisten, nggak ngoyo gitu loh, nggak muluk-muluk mintanya. Kitanya nih yang sebagai orangnya atau caregivernya nih yang terlalu ngoyo dan muluk-muluk dan cenderung nggak inkonsisten. Contohnya, kamu makan nasi goreng ya gitu ya, kamu makan nasi goreng ya hari ini ya, aku makan nasi goreng ya, mau kan nasi goreng, dia udah ngomong iya gitu ya, tiba-tiba berasnya nggak ada, nasi buat nasi gorengnya nggak ada, terus diganti misalnya adanya mie ya, adanya gimana, coba nggak nangis kayak gitu kan, tapi dia udah makan aja yang adanya ini kayak gitu. Berarti kalau kayak gitu ngasih pilihan ya, misalnya kamu mau makan, kalau misalnya lebih baik bertanya atau ngasih pilihan jadinya? Ini ada ini atau ini kayak gitu aja. Oh, baru setelah itu nanyakan emosinya dia. Dan usahakan jangan jangan ngetes. Jadi tuh kayak misalnya ada satu pasiennya non verbal, pasiennya tidak bisa ngomong nih ke aku, tapi dia bisa bahasa, alat bantu alternatif komunikasi, dan usianya di atas 20 nih dia. Udah dewasa nih ya? Ya udah 26. Terus dia bilang, aku kan bingung nih waktu awal, gimana sih caranya berkomunikasi sama dia, sedangkan dia sebenarnya bisa punya alat komunikasi, maksudnya dia punya alat komunikasi lain. Terus akhirnya aku ngetes, kamu ngelihat nama kamu ini bukan, kayak gitu kan, cuma nama kamu ini bukan, iya dan tidak, kayak gitu ya. Terus maksud lo kayak gitu, dia nggak mau jawab, dia kan langsung dia dikasih pilihan, dia langsung diam di tengah gitu, nggak mau dong dia jawab. Terus ibunya bilang, dokter ngetes ya, kayak gitu. Marah ya dia? Iya marah. Terus dia bilang, maaf ya, kamu kesel ya sama aku, kamu nggak nyaman ya. Terus iya nggak, tidak, iya dia langsung ngomong kayak gitu. Jadi kan sebenarnya jangan kasih sesuatu yang ngetes gitu loh. Ya yakinkan bahwa kita tuh bener-bener ingin berkomunikasi dengan dia, tapi bukan kayak yang sesuatu yang jawabannya kita udah pasti tahu gitu loh, Dit. Oh, ya kayak ngobrol aja, gitu, biasa aja ya gitu. Oke, menarik sekali. Next. Oke, nggak ada lagi pertanyaan. Di sini ada yang mau nanya semuanya? Oh enggak. Masih ada waktu? Kayaknya dia pengen 3 jam katanya di sini. Ya, kalau disabilitas nih, kalau kita tadi kan ngomonginnya yang sifatnya temuin sehari-hari nih. Nah, kadang pasien-pasien kita ini kan nih RSUD, apalagi kan rujukan internasional, banyak pasien-pasien yang sudah berat-berat kondisinya, Dok. Yang paling sederhana adalah pasien-pasien yang DM, yang punya gula nih, Dok. Kan dia punya luka ulkus, pada akhirnya dia jadi amputasi. Nah, terus kan itu tuh kan long term ya, maksud aku penyakitnya harus kontrol, harus ini, pasti kan keluarganya, nanti support keluarga itu perlu ya, Dok. Nah, maksud aku ada mungkin teman-teman netizen ini yang gimana sih caranya kalau kita ada keluarga yang seperti itu, hal sederhana apa yang bisa dilakukan gitu, Dok? Hal sederhana yang bisa dilakukan selain nerimo. Apa? Misalkan ikhlas nih, keluarga pasti ikhlas buat ngurus support dan lain-lain. Nah, sederhana apa nih, misalnya di rumah apakah kita mesti buat sesuatu nih untuk memudahkan pasien atau apa-apa itu, Dok, mungkin? Pertama adalah untuk kalau misalnya contohnya DM ya, DM itu kan punya neuropati ya, yang kadang-kadang disentuh juga sakit. Dan sebenarnya cari hiburan-hiburan yang lain buat menyenangkan seperti mereka. Misalnya, kita nyanyi bareng ya, kayak gitu. Dan kadang-kadang kalau misalnya kita salaman, nggak semua orang itu akan nyaman dengan salaman, apalagi orang-orang dengan DM. Kadang-kadang mungkin dia sakit, disentuh aja dia sakit kayak gitu, atau mungkin tangannya juga kaku, itu tuh juga akan sangat berat gitu ya. Dan bahasa tubuh kita itu harus bukan bahasa tubuh ngasih kasihan gitu loh. Bahasa tubuh kita tuh harus bahasa tubuh yang bahagia aja gitu, bahwa dia sebenarnya adalah manusia biasa gitu. Yang kedua adalah jangan pernah ngeliat sisi yang cacat, sisi yang tidak ada. Karena itu kayak misalnya, gue nggak punya kaki lagi ya, kayak gitu loh. Anggap aja itu biasa, anggap aja bahwa sebenarnya dia tuh tetap masih ada, kayak gitu loh. Yang ketiga adalah nggak semuanya dia butuh bantuan, karena kesannya jadi kayak aku tuh kayak bukan manusia kuat banget nih, semua tuh kayak harus dibantu, harus supervisi.
Makanya kalau misalnya itu mendingan tanya, nanti kalau misalnya butuh bantuan aku siap loh, nanti tinggal tanya aja apa kayak gitu. Jadi beneran kayak kita over, tapi kita tuh harus nanya, bukan kayak kita tuh kayak mudah sekali, ringan tangan banget bantu gitu loh, Dit, gitu. Itu juga akan sangat dibutuhkan sama mereka. Yang keempat adalah sebenarnya yang lebih melelahkan itu bukan hanya pasiennya, tetapi caregivernya atau pendamping 24 jam, cebokin, ngebersihin, ngebantuin, nyuapin, itu kan capek banget ya. Apalagi kalau misalnya maunya sama orang itu terus. Jadi sebenarnya kita tuh juga bisa kasih waktu istirahat terhadap si Diri kita sendiri. pengasuhnya. Oh iya, ya maksudnya kita lah sebagai keluarganya gitu. Itu penting banget. Dan kadang-kadang tuh ya mau gimana lagi, ya buat harusnya gini kan, ya namanya juga ibu saya gitu. Iya, tapi sebenarnya di rotasi itu sangat penting. Dan yang paling penting adalah orang-orang seperti itu sensitif banget kan, orang-orang yang sakit itu sensitif, gampang frustasi. Itu pasti banget kan, karena dia ngerasa bahwa kenapa sih dunia ini kayak nggak mendukung aku banget gitu, kenapa sih aku harus bergantung sama orang lain untuk menjadi seperti ini, kayak gitu. Oke. Ya, minimal kan ini judulnya tadi Langkah Indonesia Ramah Disabilitas ya. Walaupun negara kita kayaknya sih belum mumpuni banget nih ya, Dok ya. Ya, kalau dibanding negara tetangga, minimal di rumah sendiri ketika ada keluarga kita atau kerabat kita yang ternyata adalah seorang yang disabilitas, kita bisa memberikan bantuan atau support yang baik untuk mereka. Itu adalah salah satu juga bentuk kebaikan kita sama keluarga kita. Oke, sekian saja podcast yang ini. Semoga ada yang bisa diterima, ada yang bisa diserap sehingga bisa kita amalkan untuk keseharian kita. Semangat untuk teman-teman yang posisinya sekarang berada menjadi seorang caregiver atau keluarganya ada yang mengalami disabilitas. Insya Allah pahalanya akan kembali ke teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah kata dan sikap dari kami berdua. Ini kayak anak-anak. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.